untuk mengurangi gesekan. Puluhan kapal perang yang masing-masing seberat beberapa ton diangkat oleh pasukan dengan bantuan katrol, tali, dan rel kayu. Dalam satu malam, lebih dari 70 kapal berhasil dipindahkan sejauh 3 km melewati Bukit Galata. Kapal-kapal ini kemudian diturunkan kembali ke perairan Golden Horn, langsung berada di dekat tembok bagian dalam Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang dijanjikan. Dalam sejarah Islam, terdapat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi banyak pemimpin Islam untuk menaklukkan kota Konstantinopel, kota yang dikenal sebagai benteng terkuat Kekaisaran Bizantium. Namun, hanya satu nama yang berhasil mewujudkan nubuat tersebut, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, yang memiliki nama asli Sultan Mahmud II, lahir pada 29 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Ayahnya, Sultan Murad II, membesarkannya dengan pendidikan agama, ilmu pengetahuan, strategi militer, dan berbagai bahasa, termasuk Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Sejak kecil, Muhammad telah menunjukkan kecerdasannya. Ia memiliki minat besar terhadap sejarah, seni perang, dan teknologi. Ayahnya mengirimnya ke berbagai ulama, termasuk Syekh Aksamsaddin, yang menjadi salah satu mentor spiritual terpenting dalam hidupnya. Di usia 19 tahun, Muhammad naik tahta setelah ayahnya meninggal dunia. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi banyak tantangan, termasuk tekanan dari Kekaisaran Bizantium yang terus-menerus menyerang wilayah Muslim. Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah kota strategis yang menjadi pusat perdagangan antara Eropa dan Asia. Kota ini dilindungi oleh tembok raksasa 3 lapis, dikenal sebagai tembok Theodosian, yang hampir mustahil ditembus. Selain itu, Selat Golden Horn, yang mengelilingi kota, dijaga dengan rantai raksasa yang mencegah kapal musuh mendekat. Setelah mempelajari strategi perang dari berbagai sejarah, Sultan Muhammad II bertekad untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun, untuk melakukannya, ia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Pembangunan meriam raksasa, Sultan Muhammad menyadari bahwa tembok Konstantinopel terlalu kuat untuk dihancurkan dengan senjata konvensional. Ia kemudian mempekerjakan seorang insinyur Hongaria bernama Urban untuk membuat meriam raksasa yang disebut meriam basilik. Meriam ini memiliki panjang lebih dari 8 meter dan mampu melontarkan bola-bola besi seberat 600 kg sejauh lebih dari 1 mil. Untuk mempersempit pergerakan musuh, Sultan Muhammad membangun benteng Rumeli Hisar di tepi Selat Bosporus. Benteng ini membuat Konstantinopel terisolasi dari bantuan armada laut Eropa. Sultan Muhammad mengumpulkan lebih dari 80.000 tentara, termasuk 10.000 pasukan elit Janissary. Ia juga menyiapkan armada laut dengan ratusan kapal. Pasukan ini dilatih secara intensif untuk menghadapi pertahanan Konstantinopel. Sultan Muhammad menggunakan taktik perang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah memindahkan kapal-kapalnya melalui daratan, melewati bukit-bukit di sekitar Golden Horn. Hal ini dilakukan untuk menghindari rantai raksasa yang melindungi pelabuhan Konstantinopel.
Pada tanggal 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Pasukan Utsmaniyah yang dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih mengepung kota dari segala sisi, namun tembok Theodosian yang terkenal kokoh menjadi penghalang utama. Setelah beberapa minggu, Sultan Muhammad menyadari bahwa diperlukan strategi luar biasa untuk menaklukkan kota legendaris ini. Serangan awal dari meriam raksasa basilik menghantam tembok Konstantinopel. Bola-bola meriam seberat ratusan kilogram menciptakan kerusakan besar. Namun tembok itu segera diperbaiki oleh pasukan Kekaisaran Bizantium yang bekerja tanpa henti. Selain itu, armada Bizantium yang menjaga perairan Golden Horn membuat serangan dari laut hampir mustahil dilakukan. Di tengah kesulitan ini, Sultan Muhammad memutar otak untuk menemukan cara mematahkan pertahanan kota. Disinilah lahir salah satu strategi paling luar biasa dalam sejarah perang. Salah satu pertahanan terkuat Konstantinopel adalah rantai raksasa yang melintang di Golden Horn. Rantai ini mencegah kapal Utsmaniyah memasuki pelabuhan yang strategis. Sultan Muhammad menyadari bahwa jika kapal-kapalnya bisa masuk ke Golden Horn, maka Konstantinopel akan terkepung sepenuhnya. Dengan bantuan insinyur dan ahli strategi militernya, Sultan Muhammad merancang rencana yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memindahkan kapal melalui daratan, melewati bukit dan hutan untuk masuk ke Golden Horn dari belakang. Rencana ini terdengar mustahil, tetapi semangat dan tekad Sultan Muhammad menginspirasi pasukannya. Proses pengangkutan kapal. Pasukan Utsmaniyah menyiapkan jalur khusus di atas bukit dengan kayu-kayu besar yang dilapisi minyak untuk mengurangi gesekan. Puluhan kapal perang, yang masing-masing seberat beberapa ton, diangkat oleh pasukan dengan bantuan katrol, tali, dan rel kayu. Dalam satu malam, lebih dari 70 kapal berhasil dipindahkan sejauh 3 km melewati Bukit Galata. Kapal-kapal ini kemudian diturunkan kembali ke perairan Golden Horn, langsung berada di dekat tembok bagian dalam Konstantinopel. Reaksi Kekaisaran Bizantium. Ketika penduduk Konstantinopel melihat kapal Utsmaniyah tiba-tiba muncul di Golden Horn keesokan harinya, mereka tercengang. Tidak ada yang menyangka kapal-kapal besar itu bisa berlayar di atas daratan. Manuver ini tidak hanya menunjukkan kejeniusan Sultan Muhammad, tetapi juga meruntuhkan semangat pertahanan Bizantium. Setelah keberhasilan memindahkan kapal ke Golden Horn, tekanan terhadap pertahanan Konstantinopel semakin besar. Sultan Muhammad memanfaatkan celah dalam tembok yang mulai rapuh akibat tembakan meriam untuk melancarkan serangan besar-besaran. Pada 29 Mei 1453, pasukan elit Janissary memimpin serangan penentu. Mereka berhasil menjebol tembok dan membuka jalan menuju jantung kota. Kekaisaran Bizantium runtuh setelah lebih dari 1000 tahun berdiri. Sultan Muhammad memasuki kota dengan penuh kemenangan, tetapi ia tidak menunjukkan kekejaman. Sebaliknya, ia menjamin keselamatan penduduk, termasuk komunitas Kristen, dan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid sambil menjaga arsitekturnya. Penaklukan Konstantinopel adalah salah satu kemenangan paling luar biasa dalam sejarah. Strategi brilian Sultan Muhammad Al-Fatih, termasuk keberanian memindahkan kapal melalui gunung, menunjukkan perpaduan antara kecerdasan, ketekunan, dan keimanan. Setelah penaklukan, Sultan Muhammad berkata kepada pasukannya, "Bersyukurlah kepada Allah atas kemenangan ini. Jagalah kota ini sebagaimana kita menjaga iman kita." Sejak saat itu, nama Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Konstantinopel, yang kemudian menjadi Istanbul, berubah menjadi pusat peradaban Islam yang megah dan terus bersinar hingga hari ini.